ada pendukung salah satu capres yang masih mantan capres yang masih marah-marah, termasuk ke Kang Emil nih. Orang-orang netizen nyebutnya anak abah ini loh. Kita, gitu ya, Indonesia memilih demokrasi one man one vote. Presiden dipilih langsung, partai dipilih, gubernur dipilih, wali kota dipilih, bupati dipilih, kepala desa dipilih, ketua RW pun ada pemilihannya. Nah, Iya betul. jadi poin saya apa? Poin kita, demokrasi di Indonesia yang kita pilih ini belum dewasa, belum matang seperti yang diharapkan, masih berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Selamat beraktivitas. Baik, di kesempatan kali ini, teman-teman, saya kembali di sini kali ini kita akan melihat gitu ya, dan mendengarkan bagaimana jawaban yang sangat cerdas dari Bang Emil terkait dengan tudingan fitnah yang selalu dilontarkan oleh anak abah terhadap Bang Emil gitu ya. Ya mungkin karena anak abah ini masih menyimpan sakit hati, teman-teman. Kira-kira ini kayaknya dendam membara gitu, ataupun drama-drama Korea gitu ya, teman-teman ya, karena menyimpan sakit hati gitu ya, teman-teman, masih menyimpan luka yang mendalam karena abah ini gagal berlayar gitu ya, dan semuanya itu karena Bang Emil gitu ya. Dan ini menarik, teman-teman ya, dan ini adalah jawaban yang Bang Emil tentang membalas masukan dari jawaban dari anak abah ini di mana Bang Emil ini tentang isu-isu yang tidak benar gitu ya di media sosial, teman-teman, terkait penolakan ya Bang Emil di beberapa wilayah DKI Jakarta, karena melihat ada beberapa organisasi ataupun ormas di Jakarta itu tidak menerima Bang Emil untuk masuk bersilaturahmi gitu ya. Ya katanya ya banyaklah jadinya asumsi-asumsi orang, tapi menurut saya itu hanya segelintiran orang, teman-teman, hanya segelintiran masyarakat gitu ya, yang nggak suka gitu ketika kedatangan Bang Emil belusukan mau silaturahmi, teman-teman, di daerah wilayah Jakarta gitu, teman-teman. Mari kita dulu saksikan video berikut ini. Salah satu yang rame juga dan pilkada yang unik di Jakarta tahun ini, ada pendukung salah satu capres yang masih mantan capres yang masih marah-marah, termasuk ke Kang Emil nih. Orang-orang netizen nyebutnya anak abah ini loh. Anak abah. Nah, gimana Kang Emil ngelihat Kang Emil dianggap sebagai, Kan tadi ya, yang pertama, Ini 40% anak abah nih Kang yang datang. nggak masalah. Gini, saya sambil berdiri boleh lah ya. Ya boleh. Ya dari tadi. Gini, tujuan kita berdemokrasi kan cuma dua, ya, adil dan makmur. Ya. Kalau PKS jadi adil dan sejahtera, kira-kira gitu. Asik. Adil dan makmur. Tapi tidak semua memilih demokrasi, tapi sejahtera juga. Cina bukan demokrasi, partainya satu komunis. Arab Saudi bukan demokrasi, gubernurnya, wali kotanya ditunjuk oleh rajanya, kira-kira begitu ya. Atau milihnya bukan milih orang, kayak Inggris, Malaysia itu milih partai, nanti partai rembukan memilih perdana menterinya. Kita, gitu ya, Indonesia memilih demokrasi one man one vote. Presiden dipilih langsung, partai dipilih, gubernur dipilih, wali kota dipilih, bupati dipilih, kepala desa dipilih, ketua RW pun ada pemilihannya. Nah, iya betul. jadi poin saya apa?
poin kita, demokrasi di Indonesia yang kita pilih ini belum dewasa, belum matang seperti yang diharapkan, masih berproses. Apa contohnya? Waktu saya wali kota Bandung, saya boleh tidak jadi cuti sebagai dosen ITB. 5 tahun berubah lagi aturannya, siapa-siapa yang mau ikut pilkada harus mundur dari PNS. Mundurlah saya sebagai dosen ITB, PNS, untuk maju gubernur. Kemudian kemarin yang rame-rame, itu kan bagian dari proses kita belum selesai merumuskan demokrasinya yang gimana, yang nyaman, aman buat Indonesia yang kan? pas lah buat Nah, di Indonesia. dalam itulah terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, kelompok-kelompok termasuk tadi yang disebutkan poin saya, gitu ya. Saya kasih satu objektivitas lah ya. Karena saya kader partai, negosiasi politik itu tidak dilakukan oleh saya. Elit partai. Dilakukan oleh pimpinan partai. Karena saya kader Golkar, keputusan saya ke Jakarta, negosiasi, akhirnya diketok palunya oleh partai. Tapi kalau beliau adalah independen, negosiasi politiknya dilakukan sendiri dengan segala dinamikanya, antara bisa nego, tidak bisa nego, karena kan kepentingan. Betul. Nah, jadi poin saya, eksistensi kelompok-kelompok seperti itu wajar, saya juga paham, seolah-olah saya bagian yang dipersalahkan, kan gitu ya. Nggak masalah, yang penting di forum ini saya jelaskan duduk perkara dan objektivitasnya, kira-kira gitu. Oke, tepuk tangan buat Kang Emil dong. Oh. Tapi kalau mereka ingin bergabung mendukung Kang Emil, dibuka kesempatan atau gimana Kang? Nggak ada masalah. Gini, saya itu orang baru, saya tahu diri ya. Mendekati Jackmania aja kan susah gitu kan. Jadi saya tahu diri. Kalau orang baru kan harus lebih banyak mendengar, tuh. Betul. Saya Bapak Ibu kalau saya kampanyenya di Bandung, di Jawa Barat kan udah paham. Jakarta saya belum 100% paham. Tapi ada pengalaman yang mirip-mirip kan begitu. Maka saya menawarkan diri, saya ada pengalaman kan begitu ya. Tapi saya tidak sepenuhnya paham tentang Jakarta. Nah, forum ini yang insya Allah kita jadikan beberapa kali adalah forum untuk saya mendengar juga, ya maunya apa, nggak sukanya apa, dengan prinsip begini. Semua yang bagus-bagus dari gubernur terdahulu, insya Allah tidak akan dihapus. Wah, ini keren nih. Tapi bagi program yang belum ada di gubernur terdahulu, ya saya mau hadirkan kira-kira. Karena apa? Pemimpin itu harus adil. Dalam Islam, surga nerakanya pemimpin itu adil tidaknya kan? Ibu saya usia 85 tahun, mengajarkan satu hal. Emil, kalau jadi pemimpin nggak boleh dendam. Pak Ahmad Riza. Saya terjemahkan Kang, saya menghormati kerja-kerja gubernur terdahulu. Waktu saya gubernur Jawa Barat, saya sebut nama Pak Aher, gubernur sebelumnya 2 tahun, setiap menang WTP. Waktu Al-Jabar, sebuah masjid diresmikan, saya kasih panggung gubernur sebelumnya Pak Aher 5 menit untuk ngasih sambutan. Jadi di Jakarta juga sama, kalau takdirnya ada, yang bagus dari Pak Anies, Pak Heru, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Foke, Pak Sutioso, ya, Pak Wiyogo, sampai Pak Ali Sadikin, pasti kalau itu relevan, pasti tetap ada urusan kartu-kartuan, urusan subsidi. Tapi bagi yang belum ada, kayak tadi apps curhat, mobil curhat, kayak gitu kan. Kemudian ya kita hadirkan dengan inovasi-inovasinya, bikin pusat pertumbuhan di utara, pertumbuhan di selatan supaya ngurangin macet di tengah. Itu kan belum ada, itu kita hadirkan. Kira-kira gitu. Nah, itu tadi teman-teman ya videonya. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Ini juga merupakan berkelanjutan gitu, program-program berkelanjutan. Jadi tidak menghapus program-program yang gubernur-gubernur sebelumnya gitu. Malah kalau ada yang masih relevan gitu kan, akan dilanjutkan gitu. Kalau tidak ya akan diperbarui gitu, atau akan diubah gitu. Itu sih menurut saya teman-teman. Pandangan kalian seperti apa nih teman-teman ya? Ini bagus nih teman-teman untuk tatanan demokrasi kita ke depan. Yang menurut saya ini layak lah untuk kita lanjutkan berkelanjutan ini teman-teman ya. Mari kita saksikan dulu video
Berikut ini. Tadi Akang ditolak-tolak sama warga gitu, gimana perasaan dan kenyataannya sebenarnya itu framing atau apa sih Kang? Gini, tidak ada pemimpin yang disukai 100%. Tuh. Tidak ada juga pemimpin yang dibenci 100%. Dalam dunia politik, ketika warna sudah berbeda, bisa otomatis punya orang yang punya mereka yang suka, bisa otomatis juga memiliki mereka yang tidak suka. Tanjung Priok itu saya dapat undangan dari Habibnya, acara haul. Jadi OTW ke panggung, nggak ada masalah, dikasih panggung, diberikan waktu 5 menit untuk berkenalan, dan itu tujuannya. Bahwa pulangnya ada rame-rame, ya nggak ada masalah, karena memang wilayahnya di sana, wilayah beliau kan di sana. Kemudian yang tadi, Bamus Betawi, bukan demo ke saya, demo ke panitia yang nggak koordinasi ke jagoan lokal. Setelah beres acara, yang rame-rame tadi ngajak selfie. Ngajak Dukung RK. selfie. Waduh, ngajak selfie ya kan. Oh, abis marah-marah tadi Iya, ngajak selfie? tapi di era media hari ini, berita viral selalu yang pertama. Klarifikasi yang sebenarnya minta maafnya kadang-kadang suka nggak dibaca kan, karena lebih seru yang drama yang pertama. Terakhir, namanya demokrasi, Bapak Ibu, itulah kebebasan dalam berpendapat, kebebasan menyuarakan ketidaksukaan, kebebasan menyuarakan persetujuan, tidak ada masalah selama tidak melanggar aturan, ya, tidak berujung pada kriminalitas. Jadi biasa aja. Ada yang menyuarakan ketidaksukaan lewat media sosial, ada yang lewat spanduk, tapi kalau udah nyoret-nyoret kan berarti melanggar hukum ya. Jadi intinya silahkan, karena negara kita sudah bersepakat memilih membangun masa depannya itu melalui yang namanya demokrasi. Dan demokrasi itu adalah pilihan. Nah, oleh karena itu proses ini bagi saya tidak masalah. Waktu Pilgub Jabar juga saya ditolak di kampung banyak, ya. Oh, ada juga? Ada, karena dianggap gubernur Bandung doang katanya. Oleh data-data yang seringkali kan tidak didapatkan oleh mereka secara utuh. Jadi nggak ada masalah. Kang, sebenarnya kalau Kang Emil maju di Jawa Barat kan nggak harus menghadapi yang begini-begini. Apa yang Kang Emil kejar ke Jakarta gitu? Kan ini makin susah ini harus jadinya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Bener juga loh, Rin. Iya, iya. Ngapain nyusah-nyusahin diri gitu loh, Kang? Iya, gini. Ya, hidup tidak harus selalu di zona nyaman ya. Ada hal-hal besar dalam hidup saya yang harus diperjuangkan, yang harus melalui proses yang tidak nyaman. Apa itu? Alasan saya ke Jakarta itu ada 3, ya. Alasan pertama yang paling besar adalah alasan teknokratis. Oleh koalisi Kim, dicari perwakilan Kim yang memiliki pemahaman tentang kota. Saya pernah wali kota, ilmu saya juga arsitektur kota, dan kebetulan juga kurator di IKN, sehingga insya Allah sedikit paham resiko-resiko terhadap Jakarta saat ditinggal tidak lagi menjadi ibu kota. Nah, alasan itulah yang paling utama. Alasan kedua, demokrasi itu yang ada di Indonesia pondasinya adalah partai politik. Oke. Kemudian karena saya sudah menjadi kader partai politik, saya Partai Golkar, maka dalam hitungan Partai Golkar saya dikasih 2 surat tugas, 1 di Jabar, 1 di Jakarta. Pada akhirnya dimusyawarahkan dengan Kim, pakai hitungan politik harus ke Jakarta. Oke, 2. Alasan ketiga, Bapak Presiden terpilih menyatakan kalau bisa Akang aja. Kalimatnya 2, dan kalimatnya itu sangat teknokratis. Pokoknya kamu beresin ya kekumuhan-kekumuhan di Jakarta. Kalau kurang-kurang nanti saya tambahi. Yang penting 5 tahun nggak boleh ada lagi kampung-kampung, wilayah-wilayah yang kumuh di Jakarta. Ini namanya dukungan elektoral, teman-teman ya. Banyak, saya jalan-jalan masih banyak. Suka tidak suka,
Jakarta masih ada yang tertata, glowing dan world class gitu, tapi di sisi lain kekumuhan juga masih ada. Itu PR bersama. Jadi alasannya tiga, Kang. Meninggalkan zona nyaman tentunya. Kalau di Jabar kepuasan publik di 90%, yang pengen lagi jadi gubernur 70%, tapi tadi menurut saya ya, keilmuan saya di sisa waktu 5 tahun dalam hidup politik pilkada ini akan jauh lebih banyak manfaatnya jika saya berkiprah di kota Jakarta. Mantap, itu dong. Beruntung juga tuh. Kang Emil udah keluar dari zona nyamannya untuk ke Jakarta. Iya. Tapi orang banyak yang pengen tahu sebenarnya Kang. Kang Emil nih ada jejak-jejak gak sih di Jakarta sebenarnya? Atau ada ikatan, atau pernah punya mantan banyak di Jaksel gitu misalnya ya? Kang, coba sapa dulu dong, Kang. Ini anak-anak Jaksel ini pakai logat Sunda nih, bisa nggak ya? Kok bisa? Kita ngomongin mantan, which is not true ya. Oh, nggak ada ya? Oh, kan Jaksel. ya. Jaksel tuh. Jaksel. Ya, which is Ya. not Gini, Which is banyak not yang nggak true. tahu ya. Saya itu penasehat gubernur Pak Sutioso di 2 tahun terakhir beliau sebagai penasehat arsitektur kota. 5 tahun penasehat Pak Fauzi Bowo sebagai penasehat arsitektur kota, Wow, seperti 7 kurator, tahun berarti tapi ya? bentuknya tim. Saya tiap hari Kamis rapat di Jakarta. Jadi saya selama 7 tahun dapat honor dari Gubernur Jakarta. Kerjanya apa? Meneliti semua bangunan yang mau dapat IMB, apakah sesuai dengan visi misi gubernurnya, apakah melanggar aturan, itu kerja saya. Kalau saya tanda tangan, menyatakan lulus, baru dibangun kira-kira. Jadi saya tahu denahnya kedutaan Amerika, ya, yang rahasia-rahasia yang diperiksa. Wow, Saya tahu gambar rahasia-rahasia. denahnya kedutaan Australia, kedutaan Inggris, dan seterusnya. Itu satu. Kedua, karena saya arsitek, kalau Anda ke Grogol, ada Universitas Tarumanegara, nah itu karya saya, hasil sayembara. Yang tadinya kawasannya, maaf ya, di Untar itu penuh mobil, saya nggak suka kota itu terlalu banyak mobil, lebih suka kota itu banyak manusianya. Seperti kalau kita jalan-jalan ke luar negeri kan. Nah di Untar itu Kang, mobilnya saya geser semua ke gedung parkir, yang tadinya lautan parkir di permukaan, di Untar itu saya jadikan taman. Sehingga kampus Untar itu lebih manusiawi. Kemudian Rasuna Epicentrum, itu karya kami juga, tanpa pagar. Kalau Anda ke Rasuna Epicentrum, mohon maaf, berbeda dengan lain-lain, ada pagar, satpamnya kelihatan. Di sana tuh sengaja mimpi saya menjadikan kota manusiawi itu di Rasuna Epicentrum, itu tanpa pagar. Sungainya diperbaiki, yang sempat ramai sama teman Ahok dulu kan begitu. Nah, poinnya apa? Itu pakai duit swasta. Jadi membangun kota itu tidak selalu pakai APBD. Asal gubernurnya bisa mendekati pihak-pihak tertentu, memperbaiki kota itu bisa udunan, bisa udunan bahasa Sunda lagi ya. Apa gotong royong ya. Kira-kira begitu. Kemudian kalau orang ke arah mana, Kalibata tuh, Pancoran ke sana, ada Sampurna University, nah itu karya saya juga. Ada 2 apartemen di bawahnya, ada Sampurna University yang melengkung, itu juga. Kalau Anda ke Kemayoran dari tol, mau masuk gerbang Kemayoran dari tol Ancol, ada tiang-tiang banyak, kayak jari, itu juga karya saya, waktu sayembara. Temanya dulu kan aviasi mengangkasa kira-kira, jadi jejaknya banyak. Oh, banyak bener ya. Alhamdulillah. Kayaknya lebih banyak jejak Kang Emil di Jakarta daripada di Jawa Barat. Enggak lah. Enggak ya, Jawa Barat masih lebih banyak lagi ya kan. Enggak, tadi soalnya konkret banget Ratusan tadi. di Jawa Barat, Pak. Nah, itu dia hasil jejak rekam karya Bang Emil di Jakarta, teman-teman ya. Jadi itu adalah sekilas tentang rekam jejak beliau, ibaratnya portofolio beliau lah ya. Dan tadi menurut saya sangat luar biasa juga ya teman-teman. Ini Bang Emil ini sama dengan kalau pandangan saya ya, asumsi saya itu Bang Emil ini mirip dengan Pak Prabowo ya teman-teman. Ya, dia mendorong keberlanjutan agar masyarakat itu tidak berhenti menikmati gitu ya. Bukan kayak anak abah yang
cuman bisa ngebacot gitu ya teman-teman, ngebacot cuap-cuap gitu ya, terus menyalakan angin gitu itu. Itu kan kocak teman-teman sebenarnya ya. Ini ya, kita jelas lihat di Jawa Barat, Bandung, bagaimana beliau jadi wali kota gitu ya, pembangunannya luar biasa gitu ya. Bandung dibikin keren gitu ya dengan pembangunan yang dilakukan oleh Kang Emil. Menurut saya ya bersyukur beliau itu diajukan di Jakarta, karena Jakarta itu sangat penting sekali teman-teman. Walaupun IKN sudah, ibu kota sudah dipindahkan ke IKN, tetapi menurut saya Jakarta itu tetap masih pusat gitu ya, pusat untuk ya berbisnis dan sebagainya gitu ya. Karena kan nggak segampang itu, jadi kita masih butuh 5-15 tahun ke depan lah gitu kota Jakarta gitu. Jadi harus memiliki pemimpin yang punya berkelanjutan itu teman-temannya, agar masyarakat di sana juga terus bisa menikmati di Jakarta ini teman-temannya. Itu ya teman-teman, menurut kalian bagaimana tanggapan kalian? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kolom komentar saya buka, saya persilakan untuk kalian kasih masukan. Mana tahu nanti video ini bisa ditonton oleh Kang Emil, bisa jadi masukan, karena ternyata teman-teman video kita ini masuk ke grup-grup politik, bisa jadi masuk ke grup-grup pemenangan para kandidat-kandidat pilkada teman-teman. Jadi kalian harus komen, kasih masukan juga kalaupun ada masukan kalian gitu, dan paling tidak tinggalkan jejak kalian teman-teman ya di kolom komentar. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Pesan saya teman-teman, mari kita tetap terus jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah gitu ya, dengan berita-berita yang mengadu domba, memecah belah bangsa, khususnya warga Indonesia gitu ya. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Itu aja dari saya Leonardo Sirait, mohon undur diri teman-teman, bye bye.